Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas PKN bersama Ibu Iis Aisyah Ahadiah. Siswa-siswiku yang Ibu banggakan, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Tarakan, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah siap untuk belajar? Ibu ucapkan selamat mengikuti pembelajaran materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia di kelas PKN. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dikategorikan ke dalam 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga, nilai praksis. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan hakikat sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan wajib untuk menghormati perbedaan agama. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan hakikat sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan hakikat sila Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan hakikat sila Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat, yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan hakikat sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan, dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Kedua, merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila dari Pancasila. Ketiga, perwujudan nilai-nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional
mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Instrumen yang mengatur HAM yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama Pasal 28A dan Pasal 28J. Kedua, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Ketiga, ketentuan Undang-Undang Dasar Organik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan hak politik. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang keenam, ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelima, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 dan 2009. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai praksis. Nilai praksis Pancasila merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Terakhir, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Selanjutnya, sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM, dan sikap-sikap ini tercermin dalam sila demi sila dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia pada sila kedua ini, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Tiga, tenggang rasa kepada orang lain. Empat, tidak semena-mena kepada orang lain. Lima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan terakhir, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia pada sila keempat adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Empat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang kelima,
mempertanggungjawabkan setiap keputusan masyarakat secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia adalah: pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. 5, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. 6, rela bekerja keras. Dan 7, menghargai hasil karya orang lain. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya.